Hi, gua Gaby, and in this podcast, let's talk about swearing, cussing, and cursing. So let's get started. Disclaimer, ini cuma dari experience gua sendiri dan akan nyentil-nyentil sedikit lah soal parentingnya bokap nyokap gua yang berefek di gue, berdampak di gue. So kita langsung mulai aja sekarang. Oke, langsung aja. Basically gue tinggal itu bersama orang-orang yang tidak begitu mempermasalahkan cursing. Jealous? Of course, you have to. Oke, sebenarnya cewek-cewek atau perempuan-perempuan di keluarga gue bukan tipe orang yang suka banget cursing, suka banget ngomong kasar, bukan. Tapi ada beberapa cowok-cowok di keluarga gue yang suka cursing, of course. Dan salah satu cowok itu adalah bokap gue sendiri. Gue baru tahu soal hal ini juga pas gue sekitar SD atau SMP, I guess. Oke, secara eksplisit orang tua gue nggak pernah bilang, kamu jangan ngomong kayak gini ya, kamu jangan ngomong kata ini ya, kamu jangan ngomong ini ya. Mereka tuh nggak pernah bilang langsung secara eksplisit kayak gitu, tapi lebih ke oke, kata-kata ini tuh kata kasar, ini artinya ini. And then just, silence. Mungkin orang-orang lain yang, apalagi yang udah punya anak ya, bakal punya kesulitan ini. Kayak, gimana kalau anakku ngomong kasar? Gimana kalau aku yang kelepasan ngomong kasar depan anakku? Ya, gue sebagai anak orang yang suka ngomong kasar, gue jadinya harus tahu tempat dan situasi kapan gue bisa ngomong kasar. Karena gini, orang tua gue ngomong kasar, bukan mak gue, bapak gue sih. So basically they're just, they know the drill, okay? Mereka tahu kenapa mereka bisa sampai mengutarakan kata-kata kasar seperti itu, dan of course gue gak akan dijudge. Tapi kan pertanyaannya adalah, kapan bisa ngomong kayak gitu? Realistis aja sih, orang tua gue terbiasa dengan gue ngomong kasar itu saat SMP. Nyokap gue udah kayak, ya udah kamu boleh ngomong kasar, tapi in another language. Jangan pakai bahasa Indonesia. At least you should have said it in English. Karena dulu itu kata-kata umpatan bahasa Inggris itu masih sangat sedikit digunakan. Jadi kayak nyokap gue nggak kenapa-napa soal itu, karena nyokap gue juga kalau cursing pakai bahasa asing. Yang mana dia literally cuma belajar bahasa-bahasa asing, cuma yang kasarnya doang. So gue pribadi seperti yang kalian tahu tadi, gue suka dengan cara orang tua gue yang tidak secara eksplisit menyuruh gue jangan cursing, jangan swearing, jangan mengumpat. Tapi mereka cuman kayak ngasih tahu, ini kata kasar, ini artinya ini artinya ini, kata ini artinya ini. Tidak ada yang di sugarcoat, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua langsung gamblang. Tapi kayak ya udah, sekarang kamu tahu kata-kata itu artinya kayak gimana. What you gonna do about that? Di situ gua sebagai anak kecil dulu dipaksa untuk berpikir, kapan gue bisa memakai kata-kata itu? Kayak yang kita tahu, banyak banget slang, kata-kata ganti untuk menyebut kelamin. Kelamin perempuan, kelamin laki-laki, or anything. Nah, dari situ gue belajar kayak, oh oke, ini tuh artinya ini artinya ini, artinya ini. Kalau gue ngomong kayak gitu, apakah gue terdengar seperti orang yang berpendidikan? Gue selalu punya mindset itu, karena gue tidak mau dianggap jamet, kata kasarnya gitu lah ya. Gue gak suka dianggap tidak berpendidikan, gue gak suka dianggap nyeleneh. Gue disekolahkan, gue pengen bahasa gue terdengar seperti orang yang pintar dan berpendidikan.
Setidaknya walaupun gue bodoh, gue berpendidikan. Did you get what I mean? Seenggaknya jadinya kayak punya akhlak lah, walaupun gak pinter-pinter amat di sekolah gitu. Nah dari situ gue juga mulai belajar kayak kapan gue harus ngomong kasar. Harus no. Kapan gue bisa ngomong kasar, kapan gue bisa mengumpat, kayak gitu tuh gue belajar dari situ juga. Sendiri, of course gue belajar sendiri, karena ya itu, bokap nyokap gue tidak mau mengajari gue soal kata-kata kasar selain artinya. Jadi ya udah, semua itu harus gue sendiri yang figuring out. Apakah gue menyesal kayak gitu? Gak juga, karena pada akhirnya gue itu terbiasa dengan kata-kata kasar itu mulai SMA. SMP tuh gue udah mulai membiasakan diri lah dengan kata-kata kasar. SMA itu gue semakin luwes dengan kata-kata kasar. Biasanya tuh ya cuma kebun binatang, karena kayak kalau yang lain gue merasa sungkan untuk menyebutnya. Gue nggak tahu, mungkin kalian kebalikannya. I don't know. Everyone's, diverse. So yeah, my to-go cursing words itu ya biasa anjing, babi, monyet, bangsat. Pokoknya semua yang berhubungan dengan binatang, hewan. Do I limit myself from cursing? Yes. Biasanya gue cursing itu cuma misal di depan teman gue, teman deket gue. I don't really curse on, people, except a rude stranger, okay? Or, just rude people in general. I will literally just curse them. Tapi balik lagi, cursing itu gak cuman kayak kalau misalnya kita lagi sebel. Tapi cursing itu di zaman sekarang, apalagi udah banyak plesetan, kayak misalnya dari kata anjing jadinya anjir, anjrit, kayak gitu-gitu. Itu seperti yang kita tahu, jadi cuma imbuhan aja. Karena kita udah deket sama orang itu, kebiasaan aja bawa kayak gitu ngomongnya. So the conclusion is, kalau lu mau cursing dengan satu kata tertentu atau beberapa kata tertentu, lu harus tahu dulu kata itu artinya apa. Jangan main asal cursing. Yang kedua, cursing itu goes both ways. Kayak, if you curse, do not expect a nice comeback. You don't even use nice words, right? Yang ketiga, mungkin kayak jangan expect orang tua kalian akan menerima kalau kalian cursing di depan mereka, karena gue juga cursing orangnya. Dan sometimes gue cursing di depan bokap nyokap gue, walaupun tujuannya bukan untuk mereka cursingnya, of course. Kalau misalnya gue cursing di depan mereka dengan tujuan juga ke mereka, kayaknya gue udah yatim piatu deh. Anyway, biasanya mereka juga paham. Kayak ya udah, paling cuman kayak nggak boleh ngomong kayak gitulah di sini, kayak gitu doang. Tapi ya not really that serious, karena mereka juga pernah cursing, so yeah, they know how it feels. Lega banget abis cursing. So if you listen to this podcast with your parents or someone older than you, or your kids or something, I just remind you, if cursing itu menurut gue sah-sah aja, asal lu tahu tempat dan tidak berlebihan. Terus asal kalian juga tahu diri. Apa yang gue maksud dengan tahu diri adalah kalian harus tahu diri. Kalian berkata kasar, kalian berkata hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan berharap kalian akan mendapat balasan lebih baik atau balasan baik. Dan itu bukan hal yang baik untuk dilakukan, tapi sah aja gitu loh, lega.
nggak ilegal juga. So yeah, do what you wanna do, tapi juga kalian harus tahu konsekuensinya. So be responsible. Anyway, I guess that's all for this podcast right now. I don't know, probably I'll make another one in several days, since I need to, transfer some podcasts from Anchor, Spotify, and, some other sources to YouTube. So yeah, please be patient, and thank you for listening. Bye bye.